Bismillahirrahmanirrahim. Mumi adalah salah satu aspek paling ikonik dari peradaban Mesir kuno. Proses mumifikasi dan keyakinan yang melatar belakanginya memiliki akar yang dalam sejarah dan budaya Mesir. Berikut adalah sejarah awal mumi di masa Mesir kuno. Praktik pengawetan jenazah di Mesir kuno dimulai sejak zaman pradinasti. Pada awalnya, orang Mesir menguburkan jenazah di lubang-lubang dangkal di pasir gurun. Kondisi kering dan panas di gurun secara alami mengawetkan tubuh dengan cara dehidrasi yang mencegah pembusukan. Orang Mesir kuno menyadari bahwa tubuh yang dikubur di pasir gurun seringkali tetap utuh. Hal ini memicu keyakinan bahwa pengawetan tubuh adalah penting untuk kehidupan setelah kematian. Pada zaman ini, orang Mesir mulai menggunakan peti mati kayu untuk melindungi jenazah. Namun, penggunaan peti mati menghalangi kontak langsung dengan pasir, sehingga tubuh tidak lagi terawetkan secara alami. Hal ini mendorong perkembangan teknik pengawetan buatan. Awalnya, proses mumifikasi masih sederhana. Tubuh dibungkus dengan linen dan kadang-kadang dilapisi dengan resin untuk membantu pengawetan. Pada masa Kerajaan Lama, teknik mumifikasi mulai berkembang. Orang Mesir mulai menggunakan natron, sejenis garam alami, untuk mengeringkan tubuh. Natron membantu menghilangkan kelembaban dan mencegah pembusukan. Proses pembalsaman menjadi lebih kompleks. Organ-organ dalam tubuh dikeluarkan dan diawetkan secara terpisah. Jantung, yang dianggap sebagai pusat pikiran dan emosi, biasanya dibiarkan di dalam tubuh. Pada masa Kerajaan Pertengahan, proses mumifikasi menjadi lebih terstandarisasi. Teknik-teknik yang lebih canggih digunakan, termasuk penggunaan lebih banyak linen dan resin untuk membungkus tubuh. Topeng kematian yang terbuat dari kayu atau kartonage, lapisan linen yang dilapisi plester, mulai digunakan untuk menutupi wajah mumi. Topeng ini seringkali dihiasi dengan lukisan yang menyerupai wajah almarhum. Masa Kerajaan Baru dianggap sebagai puncak keahlian mumifikasi Mesir kuno. Proses mumifikasi menjadi sangat rumit dan memakan waktu hingga 70 hari. Organ-organ dalam tubuh dikeluarkan dan diawetkan dalam guci kanopi yang masing-masing dilindungi oleh dewa tertentu. Otak dikeluarkan melalui hidung menggunakan alat khusus. Mumi dibungkus dengan banyak lapisan linen yang dihiasi dengan jimat dan mantra dari kitab kematian. Tujuannya adalah untuk melindungi almarhum dalam perjalanan mereka ke alam baka. Orang Mesir kuno percaya bahwa kehidupan setelah kematian adalah kelanjutan dari kehidupan di dunia. Mereka percaya bahwa jiwa, Ka, membutuhkan tubuh yang utuh untuk tinggal di alam baka. Proses mumifikasi disertai dengan berbagai ritual dan upacara keagamaan. Kitab kematian yang berisi mantra dan doa seringkali dimasukkan ke dalam makam untuk membantu almarhum dalam perjalanan mereka. Setelah periode Kerajaan Baru, praktik mumifikasi mulai menurun, terutama setelah penaklukan Mesir oleh Alexander Agung dan kemudian oleh Romawi. Meskipun demikian, praktik ini tetap dilakukan hingga periode Romawi. Praktik mumifikasi Mesir kuno memiliki pengaruh yang besar pada budaya dan seni. Banyak mumi dan artefak yang ditemukan memberikan wawasan berharga tentang kehidupan, agama, dan teknologi Mesir kuno. Sejarah awal mumi di Mesir kuno mencerminkan perkembangan keyakinan agama, teknologi, dan seni yang kompleks. Dari penguburan sederhana di pasir gurun hingga proses mumifikasi yang rumit, praktik ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan setelah kematian dalam budaya Mesir kuno.
mumi tidak hanya menjadi bukti keahlian teknis orang Mesir kuno, tetapi juga cerminan dari keyakinan mereka yang mendalam tentang alam baka dan keabadian. Mumifikasi pada masa raja-raja Mesir kuno adalah praktik yang sangat penting dan rumit, terutama untuk para Fir'aun dan anggota keluarga kerajaan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengawetkan tubuh, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan kehidupan setelah kematian sesuai dengan keyakinan agama Mesir kuno. Berikut adalah gambaran tentang mumifikasi pada masa raja-raja Mesir kuno. Proses mumifikasi dimulai segera setelah kematian raja. Tubuh dibawa ke tempat khusus yang disebut wabet, tempat pemurnian, untuk menjalani proses mumifikasi. Organ-organ dalam tubuh dikeluarkan melalui sayatan di sisi kiri perut. Organ-organ seperti hati, paru-paru, usus, dan lambung diawetkan secara terpisah dan disimpan dalam guci kanopi. Jantung, yang dianggap sebagai pusat pikiran dan emosi, biasanya dibiarkan di dalam tubuh. Otak dikeluarkan melalui hidung menggunakan alat khusus seperti pengait. Otak tidak dianggap penting dan sering dibuang. Sedangkan rongga kepala diisi dengan linen yang direndam dalam resin. Tubuh kemudian ditutupi dengan natron, sejenis garam alami, untuk mengeringkan jaringan dan mencegah pembusukan. Proses ini memakan waktu sekitar 40 hari. Setelah pengeringan, tubuh dibersihkan dengan air dan minyak aromatik untuk menghilangkan sisa natron dan memberikan aroma yang menyenangkan. Tubuh yang telah dikeringkan dibungkus dengan banyak lapisan linen. Setiap lapisan dilapisi dengan resin untuk membantu pengawetan dan memberikan kekuatan tambahan. Di antara lapisan linen, para pembalsam memasukkan jimat dan mantra dari kitab kematian. Jimat ini diyakini memberikan perlindungan dan bantuan dalam perjalanan ke alam baka. Wajah mumi ditutupi dengan topeng kematian yang terbuat dari kayu, kartonage, atau bahkan emas untuk raja-raja. Topeng ini seringkali dihiasi dengan lukisan yang menyerupai wajah almarhum. Mumi raja ditempatkan dalam peti mati yang dihiasi dengan indah, yang kemudian dimasukkan ke dalam sarkofagus batu. Makam raja-raja, seperti piramida dan makam di lembah para raja, diisi dengan harta benda, makanan, dan persembahan untuk digunakan di alam baka. Sebelum pemakaman, upacara pembukaan mulut dilakukan untuk mengembalikan kemampuan almarhum untuk makan, minum, dan berbicara di alam baka. Para imam melakukan berbagai ritual dan doa untuk memastikan keselamatan dan kebahagiaan raja di alam baka. Kitab kematian yang berisi mantra dan doa seringkali dimasukkan ke dalam makam. Mumi Tutankhamun, salah satu Firaun paling terkenal, ditemukan dalam kondisi yang relatif baik di lembah para raja. Topeng kematian emasnya menjadi simbol ikonik dari kekayaan dan keahlian Mesir kuno. Ramses II, juga dikenal sebagai Ramses Agung, adalah salah satu Firaun yang paling lama memerintah. Muminya ditemukan dalam kondisi yang sangat baik dan telah dipamerkan di berbagai museum. Orang Mesir kuno percaya bahwa kehidupan setelah kematian adalah kelanjutan dari kehidupan di dunia. Mereka percaya bahwa jiwa, Ka, membutuhkan tubuh yang utuh untuk tinggal di alam baka. Firaun dianggap sebagai perantara antara dewa-dewa dan manusia. Mumifikasi yang sempurna dianggap penting untuk memastikan bahwa Firaun dapat melanjutkan peran ini di alam baka. Mumifikasi pada masa raja-raja Mesir kuno adalah proses yang sangat rumit dan penuh makna, mencerminkan keyakinan agama yang mendalam dan keahlian teknis yang tinggi. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengawetkan tubuh, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan kehidupan setelah kematian dan keabadian raja-raja Mesir kuno. Melalui mumifikasi, raja-raja Mesir kuno diharapkan dapat terus memerintah dan melayani dewa-dewa mereka di alam baka. Banyak raja Mesir kuno yang dijadikan mumi sebagai bagian dari ritual pemakaman mereka. Mumifikasi ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan kehidupan mereka setelah kematian sesuai dengan keyakinan agama Mesir kuno. Berikut adalah beberapa raja Mesir kuno yang terkenal dan dijadikan mumi.
1. Tutankhamun. Tutankhamun adalah salah satu Firaun paling terkenal karena makamnya yang ditemukan hampir utuh oleh Howard Carter pada tahun 1922. Mumi Tutankhamun ditemukan dalam peti mati emas yang dihiasi dengan indah. Topeng kematian emasnya menjadi simbol ikonik dari kekayaan dan keahlian Mesir kuno. 2. Ramses II. Ramses kedua, juga dikenal sebagai Ramses Agung, adalah salah satu Firaun yang paling lama memerintah dan paling berkuasa. Mumi Ramses kedua ditemukan dalam kondisi yang sangat baik di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri. Muminya telah dipamerkan di berbagai museum dan menjadi subjek banyak studi. 3. Seti-I adalah ayah dari Ramses XII dan dikenal karena kampanye militernya dan proyek pembangunan yang ambisius. Mumi Seti-I ditemukan dalam kondisi yang sangat baik dan dianggap sebagai salah satu mumi yang paling terawat dari periode Kerajaan Baru. 4. Thutmose III. Thutmose III adalah salah satu Firaun paling sukses dalam hal ekspansi militer dan sering disebut sebagai Napoleon Mesir. Mumi Thutmose III ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri dan sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. 5. Amenhotep III. Amenhotep III memerintah selama masa keemasan Mesir kuno yang ditandai dengan kemakmuran dan stabilitas. Mumi Amenhotep III ditemukan di tempat persembunyian mumi di Lembah Para Raja dan sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Narek Karamah. 6. Hatshepsut. Hatshepsut adalah salah satu Firaun wanita paling terkenal dan memerintah dengan sukses selama lebih dari 2 dekade. Mumi Hatshepsut diidentifikasi pada tahun 2007 melalui analisis DNA dan sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. 7. Akhenaten. Reformasi agama. Akhenaten dikenal karena upayanya untuk mereformasi agama Mesir dengan mempromosikan pemujaan Aten, dewa matahari. Mumi Akhenaten. Mumi Akhenaten ditemukan di makam di Amarna dan sekarang menjadi subjek banyak penelitian dan perdebatan. 8. Merneptah. Merneptah adalah anak dari Ramses kedua dan dikenal karena kemenangannya dalam pertempuran melawan bangsa laut. Mumi Merneptah ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri dan sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Larkain Aramon. 9. Ahmose I. Ahmose I adalah Firaun yang mengusir Hyksos dan mendirikan kerajaan baru. Mumi Ahmose pertama ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri dan sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Mahasrei Onuncus Skenenretao. Skenenretao dikenal karena upayanya melawan Hyksos dan kematiannya yang keras dalam pertempuran. Mumi Skenenretao menunjukkan tanda-tanda luka parah yang mengkonfirmasi kisah kematiannya yang keras. Muminya sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Mumifikasi raja-raja Mesir kuno adalah praktik yang sangat penting dan rumit, mencerminkan keyakinan agama yang mendalam dan keahlian teknis yang tinggi. Mumi-mumi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan kematian para Firaun, tetapi juga tentang budaya, agama, dan teknologi Mesir kuno. Melalui mumifikasi, raja-raja Mesir kuno diharapkan dapat terus memerintah dan melayani dewa-dewa mereka di alam baka. Dalam tradisi Islam, kisah Firaun yang tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan Bani Israel diceritakan dalam Al-Quran. Kisah ini memiliki hubungan yang menarik dengan mumi Mesir kuno, meskipun Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan tentang mumifikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara mumi dengan Firaun yang tenggelam menurut versi Islam. Al-Quran menceritakan bagaimana Firaun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel yang melarikan diri dari Mesir. Ketika Nabi Musa membelah Laut Merah dengan mukjizat dari Allah, Firaun dan tentaranya tenggelam saat mencoba mengejar mereka. Quran Surah Al-Baqarah 50, Quran Surah Yunus ayat 90 hingga 92.
Dalam surah Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kami." Ayat tersebut menegaskan bahwa jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah sebagai tanda, ayat, bagi generasi berikutnya. Hal ini sering diinterpretasikan sebagai pengawetan jasad Fir'aun yang secara tidak langsung mengingatkan pada praktik mumifikasi di Mesir kuno. Beberapa sejarawan dan arkeolog muslim mengaitkan kisah ini dengan penemuan mumi Fir'aun seperti Ramses II atau Merneptah yang diyakini oleh beberapa pihak sebagai Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun identitas pasti Fir'aun yang tenggelam masih menjadi perdebatan, penemuan mumi-mumi ini dianggap sebagai bukti fisik yang mendukung kisah Al-Quran. Penyebutan penyelamatan jasad Fir'aun dalam Al-Quran dianggap sebagai mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Jasad yang diawetkan menjadi tanda bagi manusia untuk mengambil pelajaran tentang kehancuran orang-orang yang sombong dan menentang perintah Allah. Kisah ini mengajarkan tentang keadilan dan kekuasaan Allah, serta pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah. Jasad Fir'aun yang diawetkan menjadi pengingat abadi tentang nasib orang-orang yang zalim. Beberapa sejarawan dan ilmuwan muslim melihat keselarasan antara kisah Al-Quran dengan penemuan arkeologis mumi Fir'aun. Mereka berargumen bahwa pengawetan jasad Fir'aun secara alami atau melalui mumifikasi adalah bukti kebenaran kisah Al-Quran. Beberapa studi ilmiah telah dilakukan untuk menganalisis mumi Fir'aun seperti Ramses II untuk mencari tanda-tanda kematian karena tenggelam. Meskipun hasilnya tidak konklusif, hal ini tetap menjadi topik menarik bagi para peneliti. Identitas Fir'aun yang tenggelam masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan dan ulama. Beberapa mengaitkannya dengan Ramses II, sementara yang lain mengusulkan Merneptah atau Fir'aun lainnya. Beberapa ulama menekankan bahwa ayat dalam Al-Quran lebih tentang pelajaran spiritual dan tanda kekuasaan Allah daripada identifikasi historis spesifik. Hubungan antara mumi dengan Fir'aun yang tenggelam dalam kisah Nabi Musa menurut versi Islam terutama terletak pada penyelamatan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan Allah. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan mumifikasi, penyelamatan jasad Fir'aun diinterpretasikan oleh beberapa pihak sebagai pengawetan yang mengingatkan pada praktik mumifikasi Mesir kuno. Kisah ini mengajarkan pelajaran penting tentang keadilan, kekuasaan Allah, dan pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah. Penemuan mumi Fir'aun oleh arkeolog modern juga dianggap oleh beberapa orang sebagai bukti yang mendukung kebenaran kisah Al-Quran. Pandangan sejarawan muslim dan ulama Islam tentang mumifikasi dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan interpretasi keagamaan. Meskipun mumifikasi bukanlah praktik yang berasal dari tradisi Islam, beberapa sejarawan dan ulama telah membahasnya dalam konteks sejarah Mesir kuno dan hubungannya dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa pandangan yang umum. Sejarawan muslim seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Khaldun mengakui mumifikasi sebagai praktik kuno yang dilakukan oleh peradaban Mesir kuno. Mereka melihatnya sebagai bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Sejarawan muslim sering mencatat praktik mumifikasi dalam karya-karya mereka tentang sejarah kuno. Mereka menggambarkan proses mumifikasi dan keyakinan yang melatar belakanginya, meskipun tidak selalu menyetujui praktik tersebut dari sudut pandang agama. Sebagian ulama dan sejarawan muslim mengaitkan kisah Fir'aun yang tenggelam dalam Al-Quran, Quran Surah Yunus ayat 90 hingga 92 dengan praktik mumifikasi. Mereka berargumen bahwa penyelamatan jasad Fir'aun oleh Allah sebagai tanda bagi generasi berikutnya bisa diinterpretasikan sebagai pengawetan jasad yang mirip dengan mumifikasi. Ulama sering menekankan bahwa penyelamatan jasad Fir'aun adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Jasad yang diawetkan menjadi tanda bagi manusia untuk mengambil pelajaran tentang kehancuran orang-orang yang sombong dan menentang perintah Allah.
Ulama Islam umumnya sepakat bahwa mumifikasi bukanlah praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam memiliki tata cara penguburan yang spesifik yang melibatkan pemandian jenazah, pembungkusan dengan kain kafan, dan penguburan tanpa pengawetan tubuh. Islam menekankan kesederhanaan dalam penguburan dan menghindari praktik-praktik yang dianggap berlebihan atau tidak perlu. Mumifikasi dengan prosesnya yang rumit dan mahal dianggap tidak sesuai dengan prinsip ini. Sejarawan dan ulama muslim sering melihat mumifikasi sebagai pelajaran spiritual tentang kehancuran peradaban yang sombong dan menentang Allah. Mereka menganggap kisah Fir'aun dan mumifikasi sebagai pengingat tentang nasib orang-orang yang zalim. Meskipun mumifikasi bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian, Islam menekankan bahwa kehidupan setelah kematian tidak bergantung pada pengawetan tubuh, tetapi pada amal dan iman seseorang. Beberapa sejarawan dan ilmuwan muslim modern tertarik pada studi arkeologis tentang mumifikasi sebagai cara untuk memahami sejarah kuno dan memverifikasi kisah-kisah dalam Al-Quran. Mereka melihat penemuan mumi Firaun sebagai bukti yang mendukung kebenaran kisah Al-Quran. Beberapa penelitian ilmiah telah dilakukan untuk menganalisis mumi Firaun seperti Ramses Tedagula untuk mencari tanda-tanda kematian karena tenggelam. Meskipun hasilnya tidak konklusif, hal ini tetap menjadi topik menarik bagi para peneliti. Identitas Firaun yang tenggelam masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan dan ulama. Beberapa mengaitkannya dengan Ramses II, sementara yang lain mengusulkan Merneptah atau Firaun lainnya. Beberapa ulama menekankan bahwa ayat dalam Al-Quran lebih tentang pelajaran spiritual dan tanda kekuasaan Allah daripada identifikasi historis spesifik. Pandangan sejarawan muslim dan ulama Islam tentang mumifikasi umumnya mengakui praktik ini sebagai bagian dari sejarah dan budaya Mesir kuno, tetapi tidak menganggapnya sebagai praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka melihat mumifikasi sebagai pelajaran spiritual tentang kehancuran peradaban yang sombong dan menentang Allah. Kisah Fir'aun dalam Al-Quran dan penyelamatan jasadnya sering diinterpretasikan sebagai tanda kekuasaan Allah yang bisa dikaitkan dengan pengawetan jasad seperti dalam mumifikasi. Meskipun demikian, Islam menekankan kesederhanaan dalam penguburan dan mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian tidak bergantung pada pengawetan tubuh, tetapi pada amal dan iman seseorang. Berikut adalah daftar beberapa mumi para raja, Fir'aun, Mesir kuno yang telah berhasil ditemukan oleh para arkeolog. Mumi-mumi ini memberikan wawasan berharga tentang sejarah, budaya, dan praktik penguburan di Mesir kuno. Kenapa Tarawa? 1. Tutankhamun, dinasti ke-16, Prakowo Makam. Tutankhamun ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 di Lembah Para Raja. Mumi Tutankhamun ditemukan dalam peti mati emas yang dihiasi dengan indah. Topeng kematian emasnya menjadi simbol ikonik dari kekayaan dan keahlian Mesir kuno. Wantraskah Wampers 2, Ramses Dugawa, dinasti. Ke-19 mumi Ramses Tegasa ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri pada tahun 8881. Mumi Ramses II ditemukan dalam kondisi yang sangat baik dan telah dipamerkan di berbagai museum. 3. Seti Ar-Ramai, dinasti. Ke-19 mumi Seti Ar-Ram ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri pada tahun 1881. Mumi Seti Ar-Ramai dianggap sebagai salah satu mumi yang paling terawat dari periode Kerajaan Baru. Narake Castram 4. Thutmose III, dinasti. Ke-18 mumi. Thutmose III ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri pada tahun 1881. Mumi Thutmose III sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. 5. Amenhotep III, dinasti. Ke-16. Mumi Amenhotep III ditemukan di tempat persembunyian mumi di Lembah Para Raja pada tahun 1898. Mumi Amenhotep III sekarang berada di Museum Mesir di Kairo.
6. Hatshepsut, dinasti ke-6 Belas Mumi. Hatshepsut diidentifikasi pada tahun 2007 melalui analisis DNA. Mumi Hatshepsut sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. 7. Akhenaten, dinasti. Ke-18 mumi Akhenaten ditemukan di makam di Amarna. Identifikasi mumi Akhenaten masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan. 8. Merneptah, dinasti. Ke-19 mumi Merneptah ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri pada tahun 1998. Mumi Merneptah sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Mantakres, Randam. 9. Ahmose I, dinasti. Ke-18 mumi Ahmose I ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri pada tahun 1881. Mumi Ahmose I sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Taraman 10. Sekenenretao, dinasti. Ke-17 mumi Sekenenretao ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri. Kondisi mumi Sekenenretao menunjukkan tanda-tanda luka parah yang mengkonfirmasi kisah kematiannya yang keras. Muminya sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Merakama Staratalatalen 11. Ramses III, dinasti. Ke-20 mumi Ramses III ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri pada tahun 1881. Mumi Ramses III menunjukkan tanda-tanda luka yang mungkin terkait dengan upaya pembunuhan. 12. Thutmose I, dinasti. Ke-18 mumi Thutmose I ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri. Mumi Thutmose I sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. 13. Thutmose Gedalas, dinasti. Ke-18 mumi Thutmose Gedawo ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri. Mumi Thutmose II sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. 14. Ramses I, dinasti. Ke-19 mumi Ramses I ditemukan di tempat persembunyian mumi di Deir el-Bahri. Mumi Ramses I sekarang berada di Museum Luxor. 15. Amenhotep II, dinasti. Ke-18 mumi Amenhotep II ditemukan di makamnya di Lembah Para Raja pada tahun 1898. Mumi Amenhotep II sekarang berada di Museum Mesir di Kairo. Mumi-mumi para raja Mesir kuno yang telah ditemukan memberikan wawasan berharga tentang sejarah, budaya, dan praktik penguburan di Mesir kuno. Penemuan ini tidak hanya mengungkapkan keahlian teknis orang Mesir kuno dalam mumifikasi, tetapi juga memberikan gambaran tentang kehidupan dan kematian para Fir'aun. Mumi-mumi ini sekarang disimpan di berbagai museum, terutama di Museum Mesir di Kairo, dan terus menjadi subjek penelitian dan studi oleh para arkeolog dan sejarawan.